Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nola Zikin, NIM 20102040007. Lokal 3A Tadris Biologi, dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap organisme, yaitu angin, cahaya, suhu, air atau kelembapan, tanah atau mineral. Angin. Angin secara umum, angin berfungsi dalam mengangkut udara dingin atau hangat, menggerakkan awan dan kabut, mencampurkan udara sehingga perubahan suhu tidak terlalu mencolok, dan mempengaruhi tumbuhan secara langsung maupun tidak langsung. Faktor terjadinya angin, yang pertama yaitu gradien barometris, letak tempat, ketinggian tempat, waktu. Pengaruh angin secara langsung bagi tumbuhan. Angin yang kuat mungkin membatasi pertumbuhan tanaman dan mengakibatkan kerusakan fisik. Angin mempengaruhi transpirasi dengan bergeraknya uap air dari sekitar tumbuhan sehingga memberikan kesempatan terjadinya penguapan lebih lanjut. Situasi ini merupakan tekanan yang kuat bagi keseimbangan air meskipun jumlah air dalam tanah cukup banyak. Penyerbukan air. Serbu sari yang akan ditiup angin akan menyebar kemana-mana dan tidak teratur. Dengan demikian, penyerbukan ini kurang efisien dan kemungkinan jatuhnya serbuk sari stigma yang sejenis rendah. Kemungkinan atau peluangnya. Pengaruh angin tidak langsung bagi tumbuhan. Angin mempengaruhi transpirasi dengan bergeraknya uap air dari sekitar tumbuhan sehingga memberikan kesempatan terjadinya penguapan lebih lanjut. Faktor cahaya. 1. Intensitas cahaya. Cahaya matahari yang sampai ke bumi secara langsung dalam bentuk cahaya gelombang pendek. Hanya 24%, sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk gelombang panjang. Kualitas cahaya. Kualitas cahaya menunjukkan panjang gelombang yang terkandung dalam cahaya. Panjang gelombang yang dapat ditangkap atau dilihat oleh mata manusia, yaitu ultraviolet salah satunya. 3. Durasi atau lamanya penyindaran. Pada umumnya, periode waktu untuk pertumbuhan aktif suatu tanaman setiap tahun dibatasi oleh sejumlah faktor. Pada daerah dengan garis lintang tinggi, pertumbuhan aktif dibatasi oleh suhu rendah. Selama musim dingin di daerah tropis, kelembapan yang sesuai selama musim kemarau lebih membatasi panjangnya musim pertumbuhan tanaman. 4. Arah datangnya cahaya. Arah datangnya cahaya berkaitan dengan jumlah cahaya yang dapat diterima tanaman. Cahaya yang datangnya cenderung akan memberikan energi yang lebih kecil daripada yang datangnya dari arah vertikal, sehingga mempengaruhinya pada pertumbuhan tanaman juga akan berbeda. Suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat berperan baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat organisme hidup berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses kimia dalam tumbuhan tersebut, sedangkan peran tidak langsung dengan mempengaruhi faktor lainnya, terutama suplai air. Suhu tumbuhan. Suhu yang diperlukan organisme hidup dikenal dengan suhu kardinal. Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya, karena adanya pertukaran suhu yang secara terus-menerus di udara antara tumbuhan dengan udara sekitarnya. Secara garis besar, semua tumbuhan mempunyai kisaran toleransi suhu yang berbeda-beda tergantung pada umumnya, yaitu keseimbangan air dan juga keadaan musim. Variasi suhu. Suhu biasanya mempunyai variasi baik secara ruang maupun secara waktu. Terjadi juga variasi dari suhu ini dalam ekosistem, misalnya dalam hutan. Pengaruh suhu terhadap tumbuhan. Reaksi kimia berlangsung lebih cepat dengan kenaikan suhu. Suhu berpengaruh terhadap katalisator, yakni berbagai macam enzim dalam tubuh tumbuhan, enzim dan senyawa protein. Rusak akibat suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Setiap tumbuhan memiliki kisaran suhu, di mana proses-proses fisiologi tumbuhan berlangsung cepat dan cepat. Terdapat 3 rangkaian suhu, yaitu suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum, yang sangat berpengaruh terhadap laju proses fisiologis dan metabolisme. Suhu dan produktivitas, yaitu untuk tumbuhan umumnya suhu optimum untuk respirasi lebih tinggi dari suhu optimum untuk fotosintesis di atas suhu tertentu. Respirasi akan melebihi fotosintesis, maka akan terjadi kelaparan pada bagi tumbuhan tersebut. Hal ini yang berperan dalam membatasi penyebaran tumbuhan di daerah dingin ke arah hangat. Air atau kelembapan, sifat air berbentuk cair pada suhu ruang. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat berbagai penyimpan panas yang baik. Panas laten, vaporisasi, dan fusi yang tinggi. Panas laten, vaporisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk penguapan 1 gram pada suhu 20 Celcius. Viskositas atau hambatan untuk pengaliran rendah, adanya gaya adhesi dan kohesi. Air merupakan satu-satunya senyawa yang meregang ketika membeku. Sumber air. Air dari PDAM, air hujan, air tanah, air permukaan. Siklus air. Siklus air adalah mekanisme transformasi atau pergerakan air yang selalu terjadi setiap dalam proses transformasi, biasanya disertai dengan perubahan wujud, sifat, dan mutu ataupun air tetap dalam kondisi awal. Tanah atau mineral. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan organik. Tanah dapat mempengaruhi organisme karena tanah memiliki kondisi struktur yang berbagai macam bergantung dengan kondisi lingkungan lain di sekitarnya. pH tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi distribusi tumbuhan untuk menciptakan pertumbuhan dan reproduksi optimal dari tumbuhan. Tanah mengandung susunan dan kadar mineral yang berbeda dan sangat tergantung pada bahan induk terbentuknya serta proses kimia, biokimia di dalam tanah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi faktor lingkungan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.